selamat sore rekan-rekan. Sebelumnya kita mulai bekerja, kali ini kita melakukan safety meeting biasa, dan apalagi ini karena ada kejadian yang buruk yang menimpa salah satu pekerja kita. Jadi salah satu rekan kita kehilangan sebagian jari tangannya karena pelayan kerja terjepit oleh alat berat berupa mesin stamping. Nah, kejadian ini tentu harus bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Kita tidak mau hal yang seperti ini terulang kembali, betul? Bahasan kecelakaan di sini nih, saya dapat laporan kronologi dari officer. Jadi pada saat bekerja itu si manpower ini kan itu dia tuh mengatur posisi materialnya itu tuh di dekat alat berat gitu. Dia itu nggak ngejaga safety distance atau jarak aman gitu, sehingga dia melewati sensor gitu. Dan juga kesalahan keduanya itu dia nggak pakai dua batas safety gitu. Jadi yang memakai tombol safety itu cuma di bagian depan doang, cuma bagian manpower depan, sedangkan manpower belakang itu dia nggak pakai. Jadi pada saat dia mengambil material itu, saya baca di sini kronologinya itu dia itu ke terlalu bawah sehingga tidak terdeteksi sensor, sehingga menyebabkan itu mesin itu pada saat mesin turun itu dia tidak terdeteksi dan manpower depan itu tidak melihat rekannya yang di belakang. Kesalahan itu karena manpower depan itu ngobrol dengan rekan yang lainnya gitu. Jadi pada saat si manpower itu depan memencet tombol, mesin turun dan si manpower belakang itu kayak si tangannya itu kayak bertumpu pada suatu si materialnya, sehingga di tangan manpower ini terjepit sehingga mengakibatkan luka, ibaratnya luka amputasi lah, dan harus kehilangan beberapa jarinya. Lalu kenapa manpower belakang juga tidak sadar atau tidak aware? Karena manpower belakang itu posisinya itu sedang tidak melihat material, tapi sedang melihat potongan-potongan besi yang sudah proses pada sebelumnya gitu kan. Nah, betul. Saya juga mendapat laporan bahwa ternyata korban tidak menggunakan APD saat bekerja. Walaupun APD ini tidak bisa mencegah kerusakan secara total, namun bisa kita ketahui APD ini bisa mencegah ataupun mengurangi akibat dari kecelakaan kerja itu sendiri. Walaupun ya banyak yang meremehkan APD ini, saya rasa ini bukan tentang pelayan lagi, tapi tentang kesadaran. Saya pribadi sangat berhati-hati sih dengan kejadian ini. Oke, mungkin kita kerja juga untuk mencari nafkah ya, cuman ya kita juga harus pulang dengan yang tubuhnya lengkap juga gitu ya. Mungkin kita juga tahu ada keluarga yang harus di juga gitu kan. Kita akan sayang sekali kalau misalkan kita kerja terus kita lawan kita, jadi makanya kita harus bisa berbagi. Kita juga sudah dijelaskan sama Aki. Menurut saya sih peran komunikasi itu penting. Bila mana ada teman kita atau rekan kerja kita tidak menggunakan APD ataupun memang dia sudah melebihi batas dari keamanan gitu, tempat keamanan, lebih baiknya kita tuh saling mengingatkan gitu agar hal itu tidak terjadi lagi. Kita harus saling merangkul, bekerja sama biar hal ini tuh semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Dari yang telah kalian kemukakan, jadi kira-kira apa salah satu langkah preventif agar kejadian seperti ini tuh tidak terulang kembali? Kalau menurut saya sendiri ya sebagai officer juga, yang pertama itu selalu gunakan APD. Itu sebenarnya APD itu tidak mencegah kecelakaan, tapi melindungi kita dari kecelakaan, meminimalisir kecelakaan terjadi. Stamping untuk mesin stamping bertonase 1000 ton itu, safety shoes, celana panjang, sarung tangan katun, sarung tangan kulit, gaffer, terus apron atau rompi. Safety helmet juga pasti harus sesuai standar ISO kalau bisa gitu, dan juga jangan lupa tali helm gitu kan. Dan juga itu untuk APD si manpowernya gitu. Tapi kalau untuk safety dari mesin itu, pertama selalu sebelum mulai bekerja itu selalu cek sensor depan dan belakang gitu. Jadi sebelum memulai aktivitas bekerja atau produksi itu selalu kalibrasi ulang, selalu cek lagi sensor-sensor sama sensor tekanan pokoknya. Dan juga kedua, cek juga kayak emergency button. Terus yang ketiga yang paling krusial adalah jangan pernah memasang push button atau tulang di depan ruang. Minimal itu kalau misalkan sekiranya pekerjaan itu lama gara-gara harus memakai 4 tombol, minimal itu pakai 2 tombol, depan satu belakang satu. Dan manpower harus selalu aware gitu, selalu aware satu sama lain gitu. Karena itu dari kesadaran diri sendiri. Karena kalau misalkan kita ibaratnya meleng sedikit, yang kecelakaan itu bukan kita doang tapi teman kita juga. Itu kan kasihan kalau misalkan sudah berkeluarga, sudah gimana tuh harus kehilangan anggota tubuhnya. Misalkan berangkatnya itu tadinya lengkap nggak apa-apa,
terus pulangnya harus dengan keadaan kayak gitu, ya kasian juga kan. Terus juga cuma gara-gara satu detik itu bisa mengubah hidup kalian. Mungkin itu saja. Mungkin yang kedua bisa menjadi poin tambahan itu menjaga jarak dari alat berat dan Ya, betul. jadi kalau misalkan kita saat bekerja gitu ya harus menentukan posisi Betul. dalam bekerja. Jadi posisi operator itu bisa mungkin mematikan dulu mesin terlebih dahulu. Dan sekali-sekali pekerja ini masuk ketika mesin sedang bergerak. Mungkin saya juga mau tambahkan yang ketiga itu mungkin sedikit aja ya. Mungkin memang iya itu kerja cepat itu akan lebih cepat selesai juga, cuman yang paling diutamakan itu harusnya keselamatan terlebih dahulu. Mungkin kerja cepat silakan, tapi yang harus diperhatikan keselamatan dulu. Misal kita pun sudah menggunakan APD yang lengkap dan sudah mengkalibrasi sensor, tapi kalaupun kita tetap lalai, ya kecelakaan akan tetap terjadi gitu. Jadi ya kita harus mengingatkan gitu. Jangan sampai sungkan untuk mengingatkan teman, mengingatkan rekan kerja. Bila mana itu emang perlu, ya tegur aja gitu, nggak apa-apa. Mungkin buat kedepannya lebih ditegaskan lagi gitu, walaupun sama teman. Tapi kalau misalkan mereka emang melanggar, ya kita tegur aja. Misalkan kejadian tersebut terjadi pada diri kita sendiri, mungkin dinilainya itu bukan kecelakaan yang besar, jadi hanya beberapa jari, tapi kita coba telah lebih jauh. Jika kehilangan satu jari aja misalkan, itu kan sudah sangat menyulitkan. Misalkan kehilangan jempol, kita jadi nggak bisa dengan jelas, kita susah menulis, susah bekerja, bahkan kita bisa kehilangan pekerjaan karena anggota fisiknya berkurang gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena suatu kelalaian itu. Ya, betul, mungkin aku sampai ini Pak Rekan ya. Pertama tuh kita boleh bekerja keras, tapi jangan lupa juga kita harus bekerja secara cerdas dan hati-hati. Jangan sampai, apalagi mungkin buat karyawan yang masih muda, jangan sampai kalian kerja di suatu perusahaan, kalian ngejar target, kalian ngejar gaji, ngejar lemburan gede, tapi ngelakuin satu kesalahan satu detik aja, misalkan kalian kehilangan anggota tubuh kalian. Seperti jempolnya seperti lain tidak bisa beraktivitas dengan nyaman. Yang kedua adalah pada saat mencari kerja karena pasti sangat susah ya, karena biasanya kita diberikan sehat. Juga pasti efek sosial karena pasti malu. Jadi mulai hari ini kita harus menekankan kepada pikiran kita sendiri dan bahwasanya keselamatan itu sangat apapun dalam pekerjaan memang harus mempertimbangkan sebuah safety. Jadi jangan sampai pekerjaan itu lebih baik daripada keselamatan. Jangan lupa keluarga menunggu kita dengan selamat. Saya harap setelah meeting ini kita jadi semakin disiplin buat kedepannya, dan semoga ini pun jadi pembelajaran buat kita gitu, biar kedepannya tidak terulang lagi. Rekan semua, sertifikat kita hari ini mengingatkan kita betapa mahalnya sebuah keselamatan, betapa pentingnya itu mengutamakan keselamatan dibanding pekerjaan ataupun target produksi gitu. Mari kita mulai pekerjaan dengan semangat, tapi lagi-lagi ingat tetap utamakan keselamatan dengan safety first. Thank you, Bos.